and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Bayangin anakmu menelpon 911 sambil ketakutan, meminta tolong, tapi bantuannya datang terlambat 1 jam. Dan saat dia menghilang, polisi justru tidak peduli. Media hanya memberi label, dan kebenaran pun perlahan ditutup dengan rapat. Inilah kisah nyata dari film berjudul Lost Girl, yang dirilis pada tahun 2020. Bercerita tentang seorang ibu yang menolak diam. Dia berani melawan sistem, polisi, dan stigma demi menemukan putrinya. Apapun resiko yang akan dia hadapi. Tanpa bertele-tele lagi, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini dibuka dengan adegan seorang perempuan yang panik menelpon seseorang di tengah malam. Dia berlari ketakutan menjauh dari sebuah mobil yang mengejarnya, lalu menghilang di tengah kegelapan. Cerita kemudian mundur ke Ellenville, di New York tahun 2010. Kita diperkenalkan dengan Mary Gilbert, seorang ibu parubaya yang harus bekerja beberapa pekerjaan sekaligus demi menghidupi keluarganya. Suatu hari Mary mendapat telepon dari sekolah anak bungsunya yang bernama Sarah, yang terlibat insiden membakar tisu di kamar mandi sekolah. Sarah diketahui memiliki gangguan kejiwaan dan harus rutin minum obat agar tetap stabil. Not bad. Dalam perjalanan pulang, Mary menelpon putri sulungnya yang bernama Shannon dan menceritakan kesulitan keuangannya. Shannon pun menawarkan bantuan uang dan berjanji akan pulang ke rumah keesokan malam. Mendengar hal tersebut, Mary pun merasa senang. Sesampainya di rumah, Mary menonton video masa kecilnya Shannon. Dan kita juga diperkenalkan dengan anak tengahnya, yang bernama Sherry. Keesokan malamnya, Mary dan kedua putrinya menyiapkan makan malam keluarga sambil menunggu Shannon pulang. Namun Shannon tidak kunjung datang, yang membuat mereka semua kecewa. Keesokan paginya, Mary mendapat telepon dari seorang dokter yang terdengar kesal dan sedang mencari keberadaan Shannon. Mary mengaku tidak tahu dan menutup telepon tersebut. Sherry lalu mengungkapkan bahwa dia sudah berkali-kali menelpon Shannon semalam, tapi hanya masuk voicemail. Bahkan pacar Shannon yang khawatir juga sempat menelpon, namun Mary masih menganggap semuanya baik-baik saja. Setelah 48 jam berlalu tanpa kabar, keluarga mulai panik. Mereka pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Shannon yang menghilang. Mary juga menyebutkan soal telepon dari dokter di Long Island, tapi polisi tampak tidak terlalu peduli. Keluarga itu lalu mendatangi perusahaan telepon dan terkejut saat mengetahui bahwa Shannon memiliki 5 HP. Setelah itu mereka menemui pacarnya Shannon yang bernama Alex, yang mengatakan bahwa Shannon pergi ke Long Island untuk bekerja dan tidak pernah kembali. Alex menyarankan agar mereka menemui sopir yang menjemput Shannon pada malam itu. Kecurigaan keluarga langsung tertuju pada Alex, mengingat dia pernah bersikap kasar kepada Shannon. Namun Alex membela diri. Dia mengatakan bahwa justru dialah yang selalu ada untuk Shannon. Tidak seperti keluarganya yang hanya menikmati uang dan hadiah tanpa peduli asal-usulnya. Tak lama kemudian Mary akhirnya bertemu dengan supir tersebut. Dia bernama Michael. Michael mengaku mengantar Shannon ke suatu pantai untuk menemui klien. Tiba-tiba Shannon menjadi histeris, berbicara tidak jelas, lalu berlari menyusuri jalan sambil mengetuk pintu rumah-rumah yang lampunya menyala. Michael mengklaim dia ingin membantu, tapi Shannon menolaknya. Hingga akhirnya dia pergi meninggalkan Shannon. Keesokan harinya Mary mendatangi kantor polisi Long Island dan bertemu dengan komisaris Richard Dormer.
Dormer mempertanyakan kenapa Mary datang ke wilayah ini, padahal dia tinggal di Allenville dan Shannon di Jersey City. Mary pun menjelaskan bahwa catatan telepon Shannon penuh dengan panggilan dari daerah ini. Polisi kemudian memutar rekaman panggilan terakhir Shannon ke 911. Dalam rekaman itu, Shannon terdengar sangat ketakutan dan meminta tolong. Polisi baru tiba hampir 1 jam kemudian, dan yang ditemukan hanya jaket milik Shannon. Dormer mengatakan warga sekitar melaporkan bahwa Shannon sedang mabuk narkoboy. Tapi Mary menegaskan anaknya tidak pernah memakai barang haram tersebut. Polisi juga mengungkap bahwa Shannon pernah bekerja sebagai pekerja seks dan menyebut perempuan seperti itu sering kabur lalu kembali sendiri. Mary jelas menolak keras anggapan tersebut, dan dia menyalahkan polisi karena lambat merespon saat putrinya jelas sedang dalam bahaya. My daughter isn't under out. She's missing. Fuck does it take an on to a call like that? Beberapa hari kemudian, seorang polisi yang sedang berjalan di sekitar Oak Beach melepas anjingnya. Anjing itu tiba-tiba mencium sesuatu dan mulai menggonggong keras. Polisi langsung menyisir hutan. Dan secara mengejutkan mereka menemukan 4 kerangka perempuan yang dibungkus menggunakan kain goni. Mary kembali dipanggil ke kantor polisi. Dormer memberitahu bahwa tidak satupun dari jasad tersebut adalah jasadnya Shannon. Hal tersebut sedikit melegakan Mary. Dia berjanji akan terus mencari dan menelusuri kehidupan Shannon, termasuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Mary pun menyebut nama Alex, Michael, dan seorang dokter misterius yang mengaku mengelola rehabilitasi untuk gadis bermasalah, meski dia tak ingat namanya. Polisi kembali memeriksa Michael, dan adegan pembuka film ditampilkan ulang, memperlihatkan bahwa Michael memang berusaha menolong Shannon saat dia panik dan melarikan diri. Alex juga diperiksa dan mengatakan bahwa dia sempat mencari Shannon ke daerah Oak Beach. Dia bertemu seorang klien bernama John Brewer, serta seorang pria pincang yang terlihat ingin membantu. Michael sendiri mencurigai John sebagai orang yang mungkin telah menakuti Shannon. Sementara itu, Mary dan keluarganya melihat berita bahwa semua jasad yang ditemukan adalah perempuan yang diiklankan sebagai pekerja seks di Craigslist dan telah menghilang sejak tahun 2007 hingga beberapa bulan terakhir. Keluarga korban mengundang Mary untuk menghadiri acara doa bersama, tapi Mary menolak karena dia yakin Shannon masih hidup. Saat Dormer terus mengabaikan teleponnya, Mary mulai bertindak sendiri. Dia mencetak poster orang hilang dan menempelkannya di kantor polisi, lalu meluapkan amarahnya kepada Dormer. Setelah itu dia memutuskan akan menghadiri acara doa, tapi ingin bertemu keluarga korban terlebih dahulu. Keesokan harinya Mary bertemu keluarga korban lain di sebuah restoran. Mereka saling berbagi cerita dan rasa kehilangan. Di sisi lain, Michael kembali diinterogasi dan menuduh Mary sebagai ibu yang buruk. Dia mengatakan bahwa Shannon tumbuh berpindah-pindah dari panti asuhan satu ke panti asuhan lainnya, dan bahwa Mary hanya peduli pada uang, bukan pada bagaimana putrinya mendapatkannya. Kembali ke restoran, keluarga para korban merasa sedikit lega karena akhirnya media mulai memberi perhatian pada kasus ini. Namun Mary langsung menegaskan bahwa polisi sebenarnya tidak pernah benar-benar mencari mereka. Semua jasad itu ditemukan secara tidak sengaja, hanya karena seekor anjing polisi. Dia juga mengkritik media yang terus memberi label para korban sebagai pekerja seks, seolah lupa bahwa mereka alias korban ini adalah anak dan saudara perempuan dari satu keluarga. Mary menegaskan bahwa mereka tidak boleh membiarkan para gadis itu dilupakan. Dia pun memutuskan untuk mendatangi tempat semuanya bermula, yaitu Oak Beach. Mereka pun pergi ke lokasi tersebut, sebuah kawasan elit berpagar. Di sana Mary mulai menempelkan poster orang hilang milik Shannon. Ternyata dia juga sengaja mengundang media dan bahkan menelpon polisi dengan menyindir bahwa ada wanita gila yang akan mengacak-ngacak Oak Beach. Tak lama kemudian Mary tiba di rumah John Brewer. Dari rumah sebelah seseorang tampak mengamatinya dengan teropong. Mary mengetuk pintu, namun rumah itu kosong, sehingga dia menempelkan poster di sana. Saat itulah Sherry menemukan sebuah anting di depan rumah, dan ternyata anting itu milik Shannon. Tak lama komisaris Dormer datang menanggapi laporan tadi. Mary langsung menyindir betapa cepatnya polisi datang kali ini, hanya 12 menit. Padahal saat Shannon menelpon 911, polisi butuh hampir 1 jam untuk datang ke sana. Dormer memperingatkan bahwa ini adalah kawasan pribadi dan Mary bisa ditangkap karena masuk tanpa izin. Tapi Mary tidak peduli. Dia memarahinya karena penyelidikan yang berantakan
lalu menyerahkan anting Shannon yang baru ditemukan. Sesampainya di rumah, Mary mendapat telepon dari seorang pria bernama Joe yang mengaku memiliki informasi penting. Harapan Mary kembali muncul dan dia segera menemuinya. Joe lalu mengajak Mary berkeliling dengan mobil dan mengungkapkan bahwa dia adalah tetangga John, serta mendapatkan nomor Mary dari poster yang ditempel. Tidak lama kemudian mereka kembali ke Oak Beach dan berjalan hati-hati melewati rawa, hingga tiba di sebuah gudang kecil. Joe mengklaim tempat itu digunakan pelaku untuk menyimpan perlengkapan. Tiba-tiba seseorang mendekat, memaksa mereka bersembunyi. Joe lalu mengatakan bahwa John mungkin seorang sosiopat, tapi bukan pelaku yang sebenarnya. Menurutnya, pelaku asli adalah seorang dokter yang bernama Peter Hackett. Beberapa waktu setelah itu, Mary menemui Dormer dan menyebut nama Peter Hackett sebagai pelaku. Dia menceritakan bahwa dia melihat gulungan kain goni di gudang tersebut dan menyadari bahwa Hackett adalah dokter yang menelponnya setelah Shannon menghilang. Dormer terkejut mendengar informasi ini dan mulai mencatat dengan serius. Keesokan harinya, Mary mendatangi rumah Dr. Hackett, tapi dia tidak ada di rumah. Mary lalu berbincang dengan tetangga tua yang mengatakan bahwa Hackett adalah orang baik. Pria itu juga mengaku melihat Shannon malam itu dalam kondisi yang sangat kacau. Dia hampir tidak bisa berdiri, sambil terus berkata, "Mereka akan membunuhku." Dia menjelaskan bahwa dirinya sempat menelpon polisi, tapi saat diberitahu, Shannon justru makin panik dan melarikan diri. Mary kemudian menyadari adanya kamera pengawas di jalan tempat Shannon terakhir terlihat. Dia pun mendatangi kantor pengelola Oak Beach dan meminta rekaman CCTV malam itu. Namun petugas di sana mengatakan rekaman tersebut otomatis terhapus karena sistemnya berputar. Saat Mary bertanya apakah polisi memiliki salinannya, wanita itu menjawab bahwa polisi bahkan tidak pernah memintanya. Kok ngedengar kasus Shannon ini saya jadi ingat satu negara ya. CCTV nggak bisa diakses. Terus polisi mulai bergerak saat beritanya sudah viral. Bang, udahlah bang. Gimana mau progresnya? Mary terus mendesak dengan pertanyaan, hingga wanita itu kesal dan memanggil suaminya. Tak lama sang suami pun datang, dan ternyata dia adalah Dr. Peter Hackett. Hackett mengatakan dia mengenali Mary dari berita. Wanita itu terkejut dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi malam itu, serta kenapa suaminya menelpon Mary. Namun Hackett justru terlihat bingung. Di tempat lain, polisi menyisir pantai-pantai sekitar. Mary pun mendatangi Dormer dan menunjukkan bahwa lokasi terakhir Shannon berada tepat dalam jangkauan kamera. Namun rekamannya dihapus oleh Dr. Hackett. Mary menuntut penjelasan, tapi polisi justru membawanya pergi. Terungkap bahwa polisi baru saja menemukan satu jasad lagi. Namun kali ini tidak dibungkus kain goni seperti sebelumnya. Setelah itu, Dormer mendatangi rumah Dr. Hackett untuk membahas apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Hackett terlihat berjalan pincang sebelum duduk. Dia mengklaim tidak pernah menelpon Mary dan tidak mengenalnya. Dia juga mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Florida saat kejadian. Namun Dormer langsung membantah, karena Alex menemui seorang pria pincang di Oak Beach keesokan paginya, dan orang itu adalah Hackett. Dokter itu pun mulai gugup dan mengubah ceritanya. Dia mengatakan bahwa perjalanan ke Florida mungkin terjadi seminggu sebelumnya. Hackett berdalih bahwa dia menghapus rekaman video karena polisi tidak pernah memintanya. Jadi menurut dia itu bukan kesalahannya. Keesokan harinya Mary bertemu lagi dengan Joe. Mary mulai bertanya-tanya, jika Shannon memang sudah meninggal, kenapa jasadnya tidak ditemukan bersama korban lain? Joe menduga rencana pelaku tidak berjalan dengan mulus. Terlalu banyak orang yang melihat Shannon pada malam itu, dan polisi sempat dipanggil. Joe juga menjelaskan bahwa klaim Hackett tentang rehabilitasi untuk gadis bermasalah hanyalah kode untuk memancing korbannya datang. Dia yakin Shannon dikubur di rawa di belakang rumah Dr. Hackett, satu-satunya tempat yang belum pernah digeledah oleh polisi. Tak lama kemudian, Dormer mendapat laporan dari Bostik bahwa satu jasad lain yang terpotong-potong ditemukan di area yang sama. Hasil forensik menunjukkan jasad itu cocok dengan sepasang kaki yang ditemukan di dalam kantong plastik sejak tahun 1996. Dormer terpukul mengetahui bahwa lokasi itu telah digunakan untuk membuang mayat selama 15 tahun. Dormer pun memeriksa rekam medis Shannon untuk mencari petunjuk. Namun Bostik menganggapnya sia-sia.
Dia berkata tidak ada yang akan bersusah payah sejauh ini hanya untuk mencari seorang pekerja seks yang hilang. Di tempat lain, Mary dan keluarga korban bersiap menghadiri acara doa bersama. Mereka terkejut saat melihat Dormer mengadakan konferensi pers. Dormer menyatakan bahwa Shannon tidak cocok dengan profil korban lain, sehingga untuk saat ini dia tidak dianggap sebagai korban pembunuh berantai tersebut. Tak lama setelah itu, Dormer menemui Mary. Dengan penuh amarah, Mary menuntut penjelasan atas pernyataannya. Dormer mengatakan dia hanya mengikuti bukti, lalu menyinggung masa kecilnya Shannon. Mary pun menceritakan kondisi putrinya dulu, bagaimana Shannon sering menyakiti dirinya sendiri, muntah darah, bahkan pernah berlari telanjang di tengah salju hingga hampir meninggal. Mary menjelaskan bahwa dia bekerja keras di banyak pekerjaan demi menghidupi keluarga, hingga akhirnya terpaksa menyerahkan Shannon ke panti asuhan. Mendengar hal itu, Dormer pun menenangkannya dan mengatakan bahwa itu bukan kesalahannya. Percakapan ini tanpa sengaja didengar oleh Sherry. Kemudian Sherry memarahi ibunya karena selama ini berbohong, seolah Shannon diambil paksa oleh negara. Mary menjelaskan bahwa dia sudah berusaha semampunya. Diketahui Shannon mengidap bipolar, dan Mary tidak sanggup membiayai obat-obatannya, apalagi melihat efek sampingnya yang sangat berat. Namun Sherry menegaskan bahwa yang Shannon butuhkan hanyalah cinta dari ibunya, sesuatu yang tidak pernah dia rasakan. Dia juga menuding Mary melakukan hal yang sama pada anak-anaknya yang lain, yang juga mendambakan kasih sayang. Acara doa pun berlangsung. Setelahnya Mary menangis hancur. Dia berpamitan pada keluarga korban lain, lalu pulang bersama kedua putrinya. Perlahan Mary mulai menerima bahwa Shannon mungkin sudah tiada, dan memutuskan untuk mencurahkan cintanya pada anak-anak yang masih bersamanya. Setahun kemudian, Mary terlihat hidup lebih tenang bersama para putrinya. Suatu hari, Joe menelpon dan memberitahu bahwa Dr. Hackett menjual rumahnya dan berniat menghilang. Joe menyarankan Mary untuk menemuinya, karena ini mungkin kesempatan terakhir. Mary segera menemui Dr. Hackett. Dokter itu menunjukkan kakinya yang pincang dan berkata mustahil baginya untuk mengejar Shannon. Namun Mary merasa gelisah saat melihat berbagai alat dan sarung tangan di sekitarnya. Hackett mengaku hidupnya didedikasikan untuk menolong orang, bahkan menyebut Mary sebagai pahlawan karena terus memperjuangkan putrinya. Setelah itu Mary menemui Dormer yang akan segera pensiun. Dia mempertanyakan kenapa rawa di dekat rumah Hackett, atau tempat terakhir Shannon terlihat, tidak pernah digeledah oleh polisi. Dormer beralasan bahkan pria dewasa pun sulit melewati rawa tersebut, apalagi gadis bertubuh kecil seperti Shannon. Mary yang putus asa menuntut agar jaket Shannon diperiksa ulang, karena pasti ada DNA jika dia sempat diserang oleh seseorang. Namun Dormer mengungkap fakta yang mengejutkan. Saat jaket itu ditemukan, Shannon belum dianggap orang hilang, sehingga barang buktinya hilang begitu saja. Mendengar hal itu, Mary pun menjadi murka. Dia mengancam akan membuka semuanya ke publik jika polisi tidak segera menggeledah rawa tersebut. Beberapa hari kemudian, Mary melihat polisi akhirnya bertindak dan mengeringkan rawa untuk pencarian. Terungkap bahwa dalam pencarian tahun sebelumnya ditemukan 10 jasad, namun setengahnya belum teridentifikasi. See you soon. This is gonna be... Akhirnya setelah pencarian intensif, polisi pun menemukan jasad Shannon beserta kartu identitasnya. Hati Mary sangat hancur. Semua harapan hidup tentang Shannon benar-benar lenyap. Keesokan paginya, Mary dan Sherry melihat jasad Shannon, dan Mary berbisik pelan bahwa dia akan membawa putrinya pulang. Keluarga korban lain datang memberi dukungan. Mary kemudian tampil di media dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak kepolisian. Dia menyoroti keterlambatan para polisi merespon panggilan darurat serta kegagalan melindungi para korban. Di bagian penutup, hasil otopsi independen menyatakan bahwa luka Shannon sesuai dengan pembunuhan akibat dicekik dan tidak ditemukan narkoboy di dalam tubuhnya. Total 10 hingga 16 korban dikaitkan dengan pembunuh berantai Long Island. Namun hingga kini tidak ada satupun tersangka yang dituntut.
Catatan telepon kemudian membuktikan bahwa Dr. Peter Hackett memang menelpon Mary, dan Mary mengajukan gugatan kematian tidak wajar terhadapnya. Rekaman nyata Mary ditampilkan, di mana dia menegaskan akan terus memperjuangkan keadilan bagi putrinya. Beberapa tahun kemudian terungkap bahwa Sarah mengalami episode psikotik pada 2016 setelah dia menghentikan obat skizofrenianya. Saat Mary mencoba menolong, dia justru dibunuh. Sementara Sherry hingga kini masih melanjutkan perjuangan ibunya sebagai aktivis keadilan. Dan film pun selesai. Ending yang sangat ketidakadilan. Film Lost Girls bukan cuma tentang pembunuh berantai, tapi tentang sistem rusak yang gagal melindungi warga, dan ibu yang terus berjuang meski harapan perlahan menghilang. Tidak banyak penutup yang bisa saya sampaikan, pokoknya film ini benar-benar keren. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.